Halo, nama saya Emmanuel Servulus Kurnia Pubasandiron, NIM 41233035, semester 3 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerangka sistem politik, struktur dan fungsi oleh Gabriel Almond. Di sini lingkungan dalam itu salah satu contoh berupa guru honorer yang memberikan aspirasi berupa kenaikan gaji, terus pengakuan status kepegawaian, gaji yang layak. Jadi guru honorer ini melakukan aspirasi dan menyalurkannya kepada kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini saya ambil seperti Persatuan Guru Honorer atau PGH. Setelah itu, kelompok kepentingan Persatuan Guru Honorer atau PGH ini membuat artikulasi kepentingan. Nah, artikulasi kepentingan itu berupa pengakuan status kepegawaian, terus adanya kenaikan gaji dan kesejahteraan guru honorer yang layak. Kemudian kelompok kepentingan ini setelah melakukan artikulasi tadi, itu dia menyalurkannya ke partai politik. Nah, partai politik ini berupa Partai Gerindra atau Partai Demokrat yang berada dalam atau duduk di dalam badan legislatif. Nah, setelah itu partai politik melakukan agregasi kepentingan ini yang berupa kenaikan gaji dengan syarat-syarat tertentu. Setelah itu, partai politik Gerindra atau Demokrat ini menyalurkan aspirasi tersebut kepada anggotanya yang berada di badan legislatif ini. Setelah itu, anggota tersebut yang ada di badan legislatif melakukan diskusi atau rapat dengan eksekutif, badan eksekutif. Nah, di sini terjadilah pembuatan kebijakan. Nah, pembuatan kebijakan ini berupa pada tahun 2025 itu gaji guru honorer akan naik sebesar 2 juta. Terus adanya dengan syarat guru honorer itu harus mempunyai pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, setelah syarat itu, setelah pembuatan kebijakan tersebut disosialisasikan ke masyarakat, terus melakukan politik melalui media sosial dan lain-lain, terus adanya komunikasi politik juga. Nah, setelah pembuatan kebijakan tersebut, itu adanya penerapan kebijakan. Nah, implementasinya berada di birokrasi ini. Nah, pada biro penerapan kebijakan oleh birokrasi, yang dimana di sini saya mengambil contoh Dinas Ketenagakerjaan itu ternyata melakukan penyelewengan, di mana realitanya gaji guru honorer sebenarnya harus mendapatkan gaji 2 juta, namun ternyata pas pengimplementasiannya ternyata guru honorer itu mendapat gaji sebesar 1.500.000. Nah, ini kemana? Nah, disinilah terjadinya penghakiman kebijakan oleh badan peradilan. Jadi badan peradilan ini setelah mengatasi masalah tersebut, kemudian badan peradilan mensosialisasikannya ke masyarakat, terus adanya rekrutmen politik dan kemudian terjadinya komunikasi politik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.